Bismillahirrahmanirrahim. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yakini bahwa di setiap kondisi apapun, setiap apa yang kita hadapi, walaupun kita merasa bahwa kita sedang terpuruk di dalam ujian dan musibah, tetap di dalam setiap ujian dan musibah itu, di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba, kemudian ujian itu pertama bahwa ujian itu terjadi pada dunianya, bukan pada agamanya. Karena ujian itu ada dua macam, ujian dunia dan ujian agama. Ujian dunia seperti hilangnya harta, hilangnya pekerjaan, hilangnya peluang dan kesempatan. Ini adalah ujian dunia. Ujian agama ketika hilangnya iman. Ketika seseorang itu terjerumus di dalam maksiat yang besar, dalam dosa-dosa besar, ketika dia murtad wal'iyadzu billah. Nah, ini adalah ujian-ujian agama. Mana yang lebih berat dari dua hal ini? Ujian dunia. Yang ujian agama lebih berat, yang lebih ringan adalah ujian dunia. Ujian dunia lebih ringan. Nah, kemudian yang kedua, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya, dan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seseorang. Allah ketika mengambil misalnya anggota keluarganya, Allah tidak akan mengambil seluruhnya, dia ambil sebagian. Ketika menguji dunia, tidak diambil semuanya oleh Allah, sebagian. Sedangkan atau misalnya ketika Allah menguji dengan sakit, Allah Subhanahu wa taala bisa menimpakan 10, 20, 30 penyakit, namun Allah menguji hanya sebagian. Dan pembatasan ujian ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika seseorang dianugerahi kesabaran, ketika diberi sabar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian, itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak tabah ketika menghadapi ujian, maka dia kemudian menyalahkan sana dan sini, kemudian dia menyalahkan takdir, dia menyalahkan banyak pihak, dan akhirnya tidak memperbaiki keadaan dan kondisinya, malah semakin memperburuk kedudukannya sebagai manusia dengan sesama manusia, kedudukannya di antara dia sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara iman mendasar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama kita, adalah bahwa Allah mengajarkan kepada kita tentang iman kepada takdir. Yang di dalam takdir itu diajarkan bahwa semua kehidupan kita, nasib kita, ajal kita, jodoh kita, rizki kita diatur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang diimani oleh setiap muslim. Dan dalam konsep ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada aku, dan dia adalah manusia yang benar dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa masing-masing kalian, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, masing-masing kalian disempurnakan penciptaannya dari ketika sperma bertemu dengan sel telur selama 40 hari menjadi nutfah. Setelah 40 hari menjadi nutfah, thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik, kemudian setelah 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Thumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik, setelah itu 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Thumma yursalul malak, ketika menjadi segumpal daging inilah diutuslah malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, untuk mencatat tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, apakah dia celaka atau bahagia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa semua urusan yang kita jalani di kehidupan ini, termasuk rezeki dan ajal, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita terlahir di muka bumi.
Dan Nabi SAW bahkan menegaskan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dalam Sahih Muslim, 50.000 tahun. Sebelum langit dan bumi tercipta, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan seluruh makhluk ini, dan ketika itu arsy Allah ada di atas air. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait dengan ajal misalnya, bahwa seseorang tidak akan ketemu dengan ajalnya walaupun ancaman sedemikian rupa mengancam kehidupan orang tersebut. Jika dia belum sampai kepada ajalnya, dia tidak akan bertemu dengan ajalnya, tidak akan mati. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, wa sanajzi syakirin." Tidaklah satu jiwa pun meninggal dunia kecuali dengan izin Allah. Itu adalah sebuah ketetapan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengharapkan imbalan di dunia, kami akan berikan bagian dari imbalan dunia itu. Namun barang siapa yang mengharapkan imbalan di akhirat, kami akan bayar untuknya di akhirat, dan kami akan menambahkan bagi orang-orang yang bersyukur. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa ajal ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat di kehidupan dunia. Dia jalani kehidupan dunia ini. Apakah dia hanya mengharapkan kesenangan sementara dari kesenangan dunia? Dia hanya mendapatkan bagian sedikit dari dunia itu. Namun ketika dia mengharapkan akhirat, Allah akan memberikan dunia dan akhirat. Allah akan berikan dunia dan akhirat. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, wasanajzi syakirin, kami akan membalas, memberikan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang-orang munafikin di masa Nabi SAW, ketika diajak, diperintah untuk berangkat jihad fisabilillah, mereka merasa berat. Mereka tidak mau berangkat jihad. Dan ketika mereka melihat bahwa sebagian sahabat mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika perang Uhud, mereka mengatakan, andai kata saja mereka enggak berangkat jihad, mereka kan enggak mati. Mereka bakal di rumah. Kalau mereka di rumah saja, mereka akan tetap hidup bersama kita. Ini karena mereka berangkat jihad, maka mereka ketemu dengan ajalnya, mereka meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab asumsi itu di dalam firman-Nya di surat Ali Imran, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Mereka mengatakan, andai kata kami punya kuasa untuk tidak berangkat jihad, maka kami tidak akan mati di medan perang. Sampaikan kepada mereka, andai kata kalian berada di rumah-rumah kalian, maka niscaya mereka-mereka yang ada di rumahnya akan keluar dari rumahnya untuk menuju ketetapan Allah di mana dia akan dimatikan. Berapa banyak orang, mereka tidak pernah keluar kota, ke negeri tertentu atau ke kota tertentu. Namun karena ada undangan, ada event tertentu, ada acara tertentu, dia berangkat ke kota tersebut dan ternyata dia ketemu ajalnya di sana. Ketemu dengan ajalnya di tempat itu. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Maka orang yang telah ditetapkan mati, dia akan menuju ke tempat yang telah Allah tentukan dia bakal mati di mana. Itulah Allah Subhanahu wa taala akan menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian, dan Allah membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa ajal sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti ketika seseorang berupaya sedemikian rupa menjaga dirinya dan lain sebagainya, dia bisa luput dari ketetapan ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan juga bukan berarti orang yang turun di medan jihad tiap saat dan waktu. Sebagai contoh misalnya, sebagian besar sahabat, termasuk di antaranya Khalid ibn Walid radhiyallahu an,
Dia hadir di setiap medan perang setelah dia masuk Islam, bahkan sebelum Islam melawan kaum muslimin. Namun ternyata dia ditetapkan oleh Allah wafat di tempat tidurnya. Sampai ketika menjelang ajalnya dia menangis. Dia menangis ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, saya berharap mati di medan jihad. Saya tidak mau mati seperti seorang pengecut di tempat tidurku seperti ini. Dia mengatakan mati sebagai seorang pengecut. Saya ingin mati syahid. Tapi ternyata saya harus mati seperti ini. Ini ketetapan ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ketika di masa pandemi dia menjaga interaksinya dengan siapapun, bahkan dengan anggota keluarganya. Tapi ketika Allah mentakdirkan dia terkena dengan itu dan dia meninggal dunia, berapa banyak yang mengalami yang seperti ini. Dia sudah menjaga, dia sudah ini dan itu dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ajal, sedemikian pula dengan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Apapun yang melata di muka bumi, semuanya rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu di mana dia menetap, Allah tahu di mana dia menyimpan. Segalanya semua telah dicatat di dalam sebuah kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Iman ini harus ada di dalam hati kita. Rizki kita bukan di tangan atasan. Rizki kita bukan di tangan indeks saham. Rizki kita bukan di tangan carut marutnya ekonomi sebuah negara. Rizki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatur rizki seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattaqullah wa ajmilu fit talab wa la yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bima'siyah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi." Sesungguhnya Ruhul Qudus, malaikat Jibril, telah menyampaikan wahyu ke dalam hatiku bahwa satu jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan penuh rizkinya. Setiap kita telah ditentukan ajalnya, telah ditentukan rizkinya. Seseorang tidak akan ketemu dengan kematiannya kecuali setelah lengkap ajalnya dan sempurna rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Maka kata Nabi SAW, bertakwalah kalian. Carilah nafkah itu dengan cara yang baik. Carilah nafkah itu dengan cara yang baik. Jangan sampai karena lambatnya rizki kalian mencoba-coba untuk membuka pintu maksiat. Ketika rizki itu lambat, kenapa kok lama? Kenapa begini? Kenapa begitu? Sedangkan kebutuhan banyak. Jangan mencoba lirik-lirik hal-hal yang dimaksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih dengan maksiat. Jika mengharapkan rahmat dengan taat, bukan dengan maksiat. Di sini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa ketika seseorang belum sampai kepada ajalnya, yakini rizkinya masih ada pada dirinya. Jangan pernah risau terhadap sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat banyak manusia galau, risau, stres dan sedih adalah dia mengambil tanggung jawabnya Allah kepada dirinya. Tanggung jawab kita beramal. Tanggung jawab kita ini bekerja. Tanggung jawab kita ini memenuhi amanah dan tanggung jawab. Hasil ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang kita rencanakan. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kita memikirkan berapa yang bakal saya dapat, berapa banyak, kapan kita dapatkan, sehingga kita melupakan apa yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita. Nabi SAW, ada satu orang saleh yang mengeluhkan tentang susahnya pendapatan, susahnya rizki dan yang lain sebagainya. Kemudian orang itu menyampaikan, seseorang mengeluh kepada orang saleh ini, dan kemudian orang saleh ini mengatakan, la ubali walau kanat habbatu syairin bidinar. Saya tidak peduli walaupun harga satu bulir gandum itu setara dengan 1 dinar. 4 gram emas lebih 1 dinar. Saya tidak peduli walaupun harga 1 bulir gandum setara dengan 1 dinar. Kenapa saya tidak peduli?
alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Karena tanggung jawabku adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada aku. Dan tanggung jawabnya Allah adalah untuk memberi rizki kepada aku. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak mengharapkan dari mereka rizki. Aku tidak mengharapkan makan dari manusia. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi rizki dan memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, bahwa rizki kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya. Tanggung jawab kita adalah mengimaninya, meyakininya. Apapun yang terjadi, hilangnya pekerjaan, hilangnya peluang dan kesempatan, bukan berarti hilangnya rizki. Karena rizki kita tidak diamanatkan, tidak dititipkan kepada satu makhluk pun, satu manusia pun. Rizki kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam mencari rizki yang merupakan bagian dari rahmat Allah, jangan pernah membuka pintu dosa dan maksiat. Jangan pernah mencari rahmat dengan maksiat. Tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Mungkin orang bisa mendapat banyak, tapi apa artinya dia mendapatkan banyak tapi uang panas, tapi sesuatu yang akan mendatangkan bala, musibah, azab bagi dirinya, keluarganya, dan yang lainnya. Apa artinya dia mencari dengan cara yang seperti itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rizki ini tidak perlu dicari. Yang harus kita lakukan menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Jalani amanah. Jika amanah itu sebagai hamba Allah, kita beribadah sesuai dengan Allah perintahkan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan dan yang lainnya. Berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahim. Amanah dari pekerjaan kita sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh perusahaan kepada kita. Sesuai dengan posisinya masing-masing. Adapun hasilnya, itu adalah rizki yang telah Allah tentukan. Bahkan lebih tegas Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Andai kata manusia lari dari rizkinya seperti manusia lari dari kematiannya, dia bakal dijemput oleh rizkinya sebagaimana dia bakal dijemput oleh kematiannya. Kita terkait dengan ajal dan rizki ini, terkait ajal kita pengen cepat atau pengen lambat? Pengen lambat. Untuk urusan ajal jangan dekat-dekat. Urusan rizki sedekat mungkin. Itu yang kita harapkan dari dua hal ini, dua hal yang sangat bertentangan. Sedemikian rupa kita berupaya supaya jauh dari ajal dengan preventif, dengan gaya hidup yang sehat, dengan begini, dengan beragam cara, vitamin kita minum dan yang lain sebagainya. Namun apakah itu akan melambatkan seseorang dari ajalnya? Sama sekali tidak. Tidak akan melambatkan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Demikian pula dengan ketika seseorang lari dari rizkinya. Jika telah Allah tetapkan itu menjadi rizkinya, tidak akan kemana-mana. Tidak akan belok. Antum duduk dengan pejabat, dengan bos, dengan orang kaya raya, konglomerat. Karena nempel kita dengan dia, rizki mereka nggak bakal ngerembes ke kita. Ya, nggak bakalan gara-gara kita gosok-gosokin badan kita dengan orang super kaya, kemudian supaya rizkinya nular. Lah, rizki itu tidak bisa ditularkan. Rizki ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Subhanallah ikhwatal iman, konsep ini bukan hanya konsep yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan kita imani, bahkan para peneliti modern, para ekonom modern pun, ana membaca buku Psychology of Money. Di dalam buku Psychology of Money itu diajarkan bahwa faktor keberuntungan ini adalah faktor yang disadari oleh setiap orang yang sukses dan yang gagal. Dan dia menulis panjang lebar dalam buku itu. Dia menjelaskan contoh-contoh. Andai kata orang-orang yang dikatakan sukses misalnya, dia hidup setahun lebih muda atau setahun lebih tua, atau tinggal di kota yang bukan di tempat dia
tinggal. Atau misalnya sekolah bukan di sekolah di mana dia mendapatkan kesempatan itu. Dia memberikan contoh misalnya Bill Gates misalnya. Di kampus dia kebetulan mendapatkan pinjaman komputer yang super canggih di zamannya. Dan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengotak-atiknya sekian jam dalam sehari. Kalau misalnya dia sekolah bukan di kampus itu, sudah beda ceritanya. Ya, keberuntungan ini juga sebaliknya, kesialan dan kegagalan sesuatu yang di luar tangan manusia. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa hal ini mengajarkan kepada kita, ma asabakum fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apapun yang terjadi pada dirimu, apa yang terjadi di muka bumi, dan apa yang menimpa dirimu, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakannya. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ini disampaikan oleh Allah kepada kita supaya apa? Supaya kamu tidak menyesal terhadap apa yang luput dari tanganmu, dan supaya kamu tidak terlalu berbangga terhadap apa yang kamu dapatkan, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita mengejar sesuatu dan ternyata kita tidak mendapatkannya, supaya kita tidak menyesal. Karena itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pun ketika kita meraihnya, bahkan mungkin lebih dari apa yang kita rencanakan, jangan terlalu berbangga diri. Karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pernah sekali waktu salah seorang ummul mukminin, Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha berdoa, dan Nabi SAW mendengarkan doanya. Biasa, doa manusia mengharapkan panjang umur. Ya Allah, berikan kepadaku panjang umur, supaya aku bisa hidup lama bersama suamiku, bersama ayahku, bersama saudara-saudaraku, supaya kita kumpul bareng terus. Nabi SAW mendengarkan doa itu. Dan Nabi SAW bersabda kepada istrinya ini, kepada Ummu Habibah, innaki sa'altillaha li ajalin madrubah wa atharin mawtu'ah wa arzaqin maqsumah la yu'ajjalu syai'an minha qabla hillihi wa la yuakhiru minha syai'an ba'da hillihi. Kamu ini meminta kepada Allah terkait dengan ajal-ajal yang telah ditetapkan, jejak-jejak yang telah ditentukan, rizki-rizki yang telah terbagi, yang tidak akan bisa disegerakan sedikit pun sebelum ketetapannya, dan tidak akan bisa ditunda sedikit pun setelah jatuh ketetapannya. Namun kata Nabi SAW, walau sa'altillaha an yu'afiyaki min azabin fin nari wa azabin fil qabr lakana khairan lak. Andai kata kamu meminta kepada Allah untuk menjagamu dari azab api neraka dan azab kubur, itu adalah lebih baik untukmu. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam salah satu bait syairnya, wa rizquka laisa yunqisuhu ta'anni wa la yazidu fir rizqil ana'u. Rizki yang telah Allah tetapkan untukmu tidak akan berkurang hanya karena kamu banyak berhayal, dan tidak akan bertambah karena kamu meletihkan dan melelahkan dirimu. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah tidak akan bisa menambah dan tidak akan berkurang. Wa man nazalat bisahatihil manaya fala ardin taqihi wala samau. Dan orang ketika kematian telah datang menjemputnya di teras rumahnya, maka dia tidak ada tempat berlindung baginya, baik di bumi maupun di langit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari uraian ini kita mengambil pelajaran bahwa iman terkait dengan ajal dan rizki, keduanya telah diketahui, ditentukan oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak akan bisa dipercepat dan tidak akan bisa diperlambat, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti iman akan hal ini menyebabkan seseorang kemudian dia berpangku tangan, tidak berbuat, tidak beramal, tidak berikhtiar. Karena ikhtiar ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal i'malu. Kata Nabi SAW, beramallah kalian, berbuatlah kalian.
Nabi SAW mengajarkan kepada kita al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah, dan wa fi kullin khair, dan dua-duanya adalah baik. Kemudian Nabi mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup ini. Ihris ala ma yanfa'uk. Fokuslah kamu terhadap apa yang bermanfaat untuk kehidupanmu, kehidupan dunia dan akhiratmu. Wasta'in billah. Senantiasalah kamu dekat dengan Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan pernah kendur, jangan pernah surut, jangan pernah putus asa. Wa in asabaka syai'un la taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Jangan pernah kamu mengatakan, andai kata aku berbuat begini atau tidak berbuat begitu, niscaya hasilnya tidak akan menjadi seperti ini dan itu. Jangan pernah mengatakan yang seperti itu jikalau andai kata. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena perkataan andai kata jikalau itu akan membuka pekerjaannya syaitan. Qul, walakin qul, namun katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga mengajarkan kepada kita bahwa rizki itu harus dicari yang halal. Ada dua macam rizki, rizki halal dan rizki haram. Tidak selalu yang masuk kepada kita adalah sebuah rizki yang baik. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Adapun seorang mukmin, dia memprioritaskan untuk mencari rizki yang halal dan menjauh kepada yang haram. Dan kemudian ikhwatal iman, bahwa mencari rizki itu jangan dengan sepenuhnya ambisi sampai kita mengorbankan segala hal. Mengorbankan harga diri, mengorbankan iman, mengorbankan akhirat. Jangan dengan seperti itu. Karena ambisi terhadap dunia tidak akan membuat seseorang semakin memperkaya dirinya dengan dunianya. Sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, wa farraqa 'alaihi syamlahu, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah." Barang siapa yang fokusnya adalah akhiratnya, ambisi dan motivasinya adalah akhiratnya, maka Allah akan tanamkan kekayaan itu di dalam dadanya. Allah akan kumpulkan segala rizkinya yang tercerai-berai, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dia tidak perlu menghinakan diri dan menjadi hina karena dunia, tapi dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Adapun barang siapa yang dunia menjadi ambisi dan motivasinya, maka Allah akan terus bayang-bayangkan kemiskinan di depan matanya. Walaupun punya segala, tapi takut miskin, takut kurang. Orang kaya itu bukan dengan apa yang dia punya, tapi ketika dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itu orang kaya. Bukan berapa jumlah harta yang kita miliki, tapi seberapa banyak, seberapa besar kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah beri. Itulah kaya. Jangan salah ketika kita berasumsi terhadap kekayaan. Al-ghina, kata Nabi SAW, laisal ghina bi kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan dengan banyak materi, dengan banyak harta. Bukan itu kaya. Buat apa orang punya banyak segala tapi hatinya masih merasa kurang. Hatinya masih ingin dengan milik ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Itu bukan kaya. Ghina itu, kaya itu ghinan nafs. Ketika dia tidak iri melihat orang lain diberi rezeki, tidak pernah merasa ingin dengan apa yang telah dimiliki oleh orang lain, merasa cukup, alhamdulillah dengan hidup saya. Ini adalah suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya itu apa ada yang di dalam dada kita. Dan barang siapa yang dunia menjadi ambisi dan motivasinya, maka Allah jadikan kemiskinan itu terbayang-bayang di depan matanya. Allah akan cerai-beraikan rezekinya sehingga dengan susah payah dia mencari rezeki itu. Dia harus menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, hilang waktunya dengan keluarga, hilang kesempatannya untuk menuntut ilmu, hilang waktunya untuk ibadah, hilang kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan yang lain sebagainya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan datang kepadanya dunia, tapi tidak lebih kecuali dengan apa yang telah jatah yang telah Allah berikan kepadanya. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jika tahu rezeki itu datangnya dari Allah, maka mintalah kepada yang punya dengan cara yang baik. Di antara cara-cara
yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, yang menjadi pintu-pintu rizki, di antaranya adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal itu bersandarnya hati sepenuhnya kepada Allah dan berikhtiarnya seluruh anggota tubuh untuk mencari sebab yang telah Allah berikan kepadanya. Hati bersandar penuh kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bersandar bukan kepada ikhtiar apa yang kita lakukan, proyek atau pekerjaan atau profesi, bukan bersandar kepada profesi, bukan bersandar kepada peluang, bukan bersandar kepada ini dan itu, tapi Allah saja, Allah saja. Karena apa yang kita rencanakan, yang kita perbuat, potensinya mungkin berhasil, mungkin tidak, tapi ketetapan Allah tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Bersandarkan hati penuh kepada Allah dan anggota tubuh, tangan dan kaki berikhtiar penuh sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Itu tawakal. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, maka Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar. Dia meninggalkan anak-anaknya di dalam sarang itu, dalam keadaan lapar dia tinggalkan, dia balik dalam keadaan kenyang dan memberi makan kepada anak-anaknya. Burung ini nggak tahu kantornya, nggak tahu di mana dia akan ngantor, nggak tahu berapa bakal hasil yang bakal dia terima. Yang penting hati tawakal dan badan ikhtiar, keluar dari rumahnya mencari kemana, di mana dia bakal menemu, dia tidak tahu. Tapi dia yakin bahwa Allah akan memberi rizki kepadanya, maka Allah memberikan kecukupan kepadanya. Kemudian di antara sebab rizki itu adalah istiqamah, berusaha tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, berusaha berkomitmen dengan ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berkomitmen, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Istiqamah dengan ini, bahwa setiap apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat terkait dengan apapun pilihan yang ada di hadapan kita, sesuai dengan keistiqamahan ini, mencari ridhonya Allah. Apakah Allah ridho saya mengambil peluang itu atau tidak? Jika Allah tidak ridho, tinggalkan, walaupun iming-imingnya luar biasa, walaupun iming-imingnya menggiurkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, di dalam surat Al-Jin ayat 16. Andai kata mereka istiqamah di atas agama Allah, niscaya kami akan curahkan hujan kepada mereka dengan sangat deras. Juga Allah berfirman di surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari sisi yang tidak dia duga-duga. Juga Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan langit dan bumi. Namun ketika mereka mendustakan, maka kami hukum mereka karena apa yang mereka perbuat. Rizki itu di tangan Allah, bukan di tangan ekonom, politikus, presiden, apalagi capres. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar, Allah akan memperbaiki segala sesuatunya. Juga memperbanyak taubat dan istighfar. Kita ini gudangnya dosa, gudangnya maksiat. Ketika kita menyadari kita banyak dosa dan maksiat, Allah zat yang maha menerima taubat. Allah maha menerima taubat, Tawwabul Ghafur, maha penerima taubat dan maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui lisan nabinya, Nabiullah Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaumku, mintalah ampunlah kalian kepada Allah, karena Allah itu maha pengampun. Ketika kalian meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengutus
langit untuk menurunkan hujan kepada kalian. Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak, dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Juga di antara sebab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga hubungan silaturahim, terutama kepada kedua orang tua dan saudara. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silahkan silaturahim. Hendaklah dia silaturahim, menghubungi keluarganya yang terputus dari dirinya, pamannya, bibinya, saudaranya, sepupunya, terlebih lagi kedua orang tua. Dengan kiat-kiat ini ikhwatal iman, terutama taubat dan istighfar. Bisa jadi terhambatnya rizki yang terjadi pada diri kita adalah karena banyaknya dosa. Ketika kita berusaha memperbaiki, sebagaimana nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, ketika kamu merasa dirimu banyak masalah dengan manusia, banyak masalah dengan orang, maka pertama yang harus kamu lakukan, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka urusanmu dengan sesama manusia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ada wa alam bisawab. Masih ada sisa beberapa menit. 1 menit. Silahkan kalau mau bertanya. Lebih 10 menitan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai manusia itu sebenarnya dari awal sudah dipersiapkan satu takdir atau ada beberapa takdir di mana kita sebagai manusia diberi kebebasan memilihnya dengan tujuan akhir tetap sama, tetap mengenai Allah. Mungkin butuh pandangan itu. Barakallahu fiik. Takdir ini bagian dari apa yang Allah perbuat. Allah mencipta, Allah yang menentukan. Ya. Jadi takdir itu bagian dari iman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memiliki kekuasaan penuh terhadap seluruh makhluknya. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir ini tidak bertentangan dengan kehendak yang ada pada diri kita. Kenapa tidak bertentangan dengan kehendak yang ada pada diri kita? Karena satu, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan takdir, Allah sampaikan bahwa Allah yang mencatat seluruh takdir. Dan kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan memang Allah mencatat seluruh takdir, tapi secara subjektif, ya, secara personal, Allah tidak menyampaikan bahwa takdir untuk saya seperti apa, untuk Anda bagaimana, untuk masing-masing kita. Allah tidak memberitahukan nanti kamu akan masuk surga atau neraka misalnya, ya. Secara personal tidak ada, secara individu tidak ada penegasan akan hal ini. Namun ada catatan yang dibuka oleh Allah, yang catatan ini bersikap adil dan bersifat adil dan bersifat universal untuk semuanya, yaitu catatan syariat, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi SAW disampaikan tentang bagaimana kehidupan manusia di muka bumi ini. Siapakah mereka-mereka yang masuk dalam kategori orang-orang beriman? Siapakah yang masuk dalam kategori orang-orang yang tidak beriman atau yang kafir? Bagaimana lifestyle-nya mereka? Bagaimana mereka menjalani hidup di kehidupan dunia? Apa yang bakal mereka dapatkan nanti di akhirat? Ini tidak akan terbalik. Aturan main yang terjadi nanti di akhirat tidak akan kebalik. Ternyata sudah benar hidupnya, sudah beriman, beramal soleh, tiba-tiba kenapa masuk neraka? Nggak mungkin terjadi. Ya, demikian pula sebaliknya. Jadi ada 2 catatan yang Allah catat untuk setiap makhluknya ini. Pertama catatan takdir, dan itu tidak Allah bukakan untuk masing-masing kita, tapi Allah sampaikan, Allah menentukan itu semuanya. Dan yang kedua adalah catatan syariat. Dan kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan free will kepada masing-masing kita. Kebebasan untuk memilih. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan dia beriman. Mau kufur, silahkan dia kufur. Tidak ada paksaan. Seperti antum ketika kita berangkat ke masjid ini untuk melaksanakan sholat zuhur ini. Nggak ada yang terpaksa, ada pilihan. Mau duduk di kantin boleh, mau ke restoran mana boleh,
mau keluar ke mall silahkan. Nggak ada. Saya niatnya mau ke mall, tapi ternyata kaki saya memaksa saya ke masjid. Nggak ada seperti itu. Atau sebaliknya, semuanya diberi kebebasan memilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada masing-masing pemilih konsekuensinya. Bahwa ketika kamu memilih untuk beriman, konsekuensinya adalah seperti ini. Memilih untuk kufur, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Adapun orang yang memilih untuk kufur, maka kami sediakan bagi mereka rantai belenggu dan api neraka yang menyala. Semuanya akan mendapatkan sesuai dengan konsekuensinya. Benar, kita telah ditentukan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak bertentangan dengan kehendak, kebebasan berkehendak, kebebasan untuk memilih yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan amal soleh, kira-kira untuk meyakinkan amal soleh kita yakin sudah benar gitu ya. Iya. Kita Allahu a'lam lah itu. Nah. Itu syaratnya apa? Baik. Bagaimana kita mengetahui sebuah amal itu saleh? Kita mengetahui sebuah amal itu saleh jika ada perintahnya dan kita kerjakan sesuai dengan tuntunannya. Contoh, aqimis shalah, tegakkan salat. Ini menunjukkan bahwa salat ini amal saleh karena Allah perintahkan. Namun tidak semua orang yang salat itu saleh. Kenapa? Misalnya dia salat, saya salat, tapi salatnya gimana? Duduk saja termenung, eling katanya. Yang penting eling, yang penting insya Allah sudah salat. Ya, menurut saya duduk saja termenung seperti ini, nggak pakai berdiri, ruku, i'tidal, ini sudah salat. Ini salat saya seperti ini, style saya. Kata dia seperti itu. Ini bukan amal soleh tapi amal salah. Harus tahu. Karena Nabi SAW menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di sini menunjukkan ada perintah dari Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan perintah itu sesuai dengan SOP-nya. Ya, SOP syariat ini apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana mulai takbiratul ihram sampai salam dengan waktunya, dengan rukunnya, dengan syaratnya. Ini semua SOP-nya sholat. Ketika itu dilakukan dengan benar, maka ini amal soleh. Plus niatnya, ya, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah melakukannya dengan benar, semuanya dengan benar, waktunya tepat, bersucinya dapat, ya, dia bersuci taharah ini wudu, kemudian di waktu yang tepat, syarat dan ketentuannya di tempat yang suci, pakaian suci, dipenuhin semua SOP-nya, takbiratul ihram sampai salam, tapi pengen dilihat oleh sebelahnya, riya, nggak soleh. Dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini niat dan SOP yang benar. Itu yang menyebabkan sebuah amalan itu menjadi soleh. Wallahu a'lam bishawab. Allah yabarik fiik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai posisi doa dan takbir. Iya. Apakah takbir itu ditetapkan sekali saja atau bisa berubah? Nah. Sejalannya waktu. Iya. Jadi doa itu gimana gitu? Apakah dia bisa berubah takbir atau gimana? Ketika seorang manusia merasakan perubahan pada kehidupannya, dia mengatakan takdir saya berubah. Gitu ya. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia nggak tahu takdir yang Allah tentukan untuk dirinya. Bagi secara subjektif bagi orang itu takdirnya berubah. Tapi bagi Allah yang maha tahu akan segala sesuatu, apakah ada perubahan? Bagi Allah tidak ada. Karena Allah maha tahu si fulan nanti karena apa yang dia perbuat ini akan menyebabkan takdirnya berubah. Misalnya karena doanya, karena silaturahimnya, karena begini dan begitu, dia akan berubah keadaan hidupnya. Dari miskin menjadi kaya misalnya, dari kekurangan menjadi berkecukupan, dari begini, dari sakit menjadi sehat. Ini semuanya tidak terbaca oleh kita sebagai makhluk. Tapi Allah Al-Khaliq, Al-Alimul Khabir, yang maha tahu akan segala sesuatu. Tidak ada yang berubah bagi Allah. Kita yang menjalani dan merasakannya, wah takdirnya berubah nih. Ya, jelas ya. Allah a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Ya, kita tahu takdir itu setelah terjadi. Ya,
Kita ikhtiar, misalnya kita keluar rumah dengan menjaga keamanan kita, naik motor dengan mengikuti aturan dan lain sebagainya, ya pakai helm di jalur yang benar dan lain sebagainya. Ini semua adalah kita berikhtiar untuk selamat berkendara. Tapi misalnya takdir, ada pengendara lain yang ugal-ugalan sampai nabrak dari belakang, waliyadzubillah. Ya, sehingga menyebabkan orang itu celaka. Ini takdir. Ya, kita tidak bisa mengatur banyak hal dalam kehidupan ini. Yang bisa kita atur adalah apa yang bisa kita niatkan, apa yang kita bisa perbuat. Adapun apa yang terjadi di luar kehidupan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwatal iman, konsep hidup yang seperti ini telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang modern ini mencoba mencari kesana kemari untuk menjawab segala kegalauan, kesedihan yang dia jalani di kehidupannya. Sampai dia belajar tentang stoicism, ya, cara hidup stoik. Ya, ini lagi viral juga misalnya sebagian orang untuk salah satu filosofi Yunani yang mengajarkan orang untuk hidup pasrah dan lain sebagainya. Padahal yang seperti ini sudah jauh diajarkan oleh kepada setiap kaum muslimin dengan banyak ayat Al-Quran dan banyak hadis Nabi SAW. Namun sayangnya kita sebagai muslim seringkali zalim terhadap Al-Quran, seringkali zalim terhadap sunnah Nabi SAW. Kita hanya mengatakan saya muslim, tapi tidak mempelajari ajaran kitab sucinya. Kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, kita mendapat pelajaran. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ini pedoman hidup yang saya cari selama ini. Tapi kenapa kita jauhin? Ya, rugi jika kita banyak buku-buku tentang bisnis, tentang self management, tentang banyak hal, tapi kita jauh dari pedoman hidup yang menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita, Al-Qur'anul Karim. Rugi kita. Waliyadzubillah. Mungkin sampai di sini kesempatan kita, karena waktunya telah habis. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita harus meyakini dan beriman bahwa apapun yang kita jalani di kehidupan dunia ini tidak luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di bawah pengaruh kemampuan kita untuk bisa memilih adalah untuk senantiasa memilih apa yang Allah ridhai. Asal Allah ridha, ana terima. Itu saja. Walaupun menurut hitungan matematis kita sebagai manusia, sepertinya yang diridhai oleh Allah kok sananya suram, kelam, gelap, gak jelas. Tapi Allah ridha, jalani. Itu akan lebih baik, akan mengantarkan kepada tempat yang terang benderang yang luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.